Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selanjutnya firman Allah, yaitu beberapa hari yang dihitung, yaitu selama hari yang terkandung dalam bulan Ramadan, yang kadang-kadang 29 dan kadang-kadang 30 hari. Dengan demikian ditunjukkanlah kasih dan sayang Allah, bahwasanya kewajiban itu tidak lama. Akan tetapi banyak di antara orang yang beriman menyambut pula kasih sayang Allah itu dengan hati terharu pula. Sebab itu orang-orang yang taat berpuasa kerap kali merasa sedih hatinya ketika hari-hari bulan puasa telah hampir habis. Sehingga untuk memuaskan keterharuan itu dianjurkan puasa tatawu tatawu 6 hari pada bulan Syawal. Maka pangkal ayat yang sedikit ini mengandung rahasia kasih sayang yang berbalasan di antara makhluk dengan Kholiknya. Maka barang siapa di antara kamu yang keadaannya di dalam sakit atau dalam perjalanan, maka perhitungan dari hari yang lain. Meskipun puasa telah menjadi kewajiban yang tidak boleh dilalaikan sedikit jua pun, kalau badan merasa sakit atau dalam perjalanan, bolehlah diperhitungkan di hari yang lain. Beberapa hari yang ditinggalkan hitungkan baik-baik, di mana telah sembuh atau telah kembali selamat dari perjalanan, pada waktu itu sajalah ganti. Dan atas orang-orang yang berat mereka atasnya ialah fidyah, memberi makan orang miskin. Orang yang berat mereka atasnya ialah orang beriman yang tetap mempunyai keinginan mengerjakan puasa. Tetapi kalau dikerjakannya juga sangatlah memberati dirinya, baik karena dia sudah terlalu tua maupun sakit yang berlarut-larut, sehingga waktu buat membayarnya di hari yang lain tidak ada karena di hari yang lain dia masih sakit juga. Maka untuk hari-hari puasa yang terpaksa ditinggalkannya itu bolehlah digantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Makanan yang diberikan kepada fakir miskin itu pun tidak banyak, cukup untuk kenyang makan sehari. Di dalam hadis diterangkan bahwa fidyah itu hanya 1 mud, kira-kira 1 liter beras. Memang orang makan untuk 1 hari cukup 1 liter beras. Menurut tafsiran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, orang yang keberatan atasnya itu ialah orang yang telah amat tua, yang tidak kuat lagi mengerjakan puasa. Maka bolehlah dia berbuka saja dan memberi makan seorang miskin untuk tiap 1 hari yang ditinggalkan itu. Menurut hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Anas bin Malik, di tahun dia akan meninggal dunia sudah lemah mengerjakan puasa, maka dibuatlah makanan roti 1 periuk besar, lalu diberinya makan 30 orang miskin. Dan menurut riwayat dari Abdullah bin Humaid dan Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas mengatakan kepada ibu anak-anaknya yang sedang hamil atau sedang menyusukan anak yang tidak sanggup pada waktu itu mengerjakan puasa, supaya berbuka saja lalu memberi makan kepada orang miskin dengan tidak usah mengqadha. Dari riwayat lagi dari Abdullah bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim dan Ad-Daruqutni yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
bahwasanya salah seorang anak perempuan beliau mengutus seorang pesuruhnya untuk menanyakan kepada beliau dari hal puasa padahal dia sedang mengandung. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Bukalah puasa dan beri makan seorang miskin buat tiap hari yang ditinggalkan itu." Itulah riwayat-riwayat amalan sahabat-sahabat Nabi yang dapat dijadikan pedoman dan demikian juga pendirian beberapa orang tabi'in. Dan dari keterangan riwayat cara yang dilakukan oleh Anas bin Malik tadi, kita dapat memahami bahwa boleh pula orang miskin itu diberi makan sekaligus 30 orang. Akan tetapi siapa yang menderma lebih itu adalah baik untuknya. Meskipun yang diwajibkan hanya makanan sehari seorang miskin. Kalau engkau orang mampu, apalah salahnya engkau berikan lebih menurut kesanggupanmu. Di akhir ayat berfirmanlah Allah, dan bahwa berpuasa itu adalah lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui.